Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Arif. Saya ajak Anda untuk melanjutkan pembahasan hari ini masih tetap seputar media, tapi tentu saja kasusnya berbeda. Karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin tanggal 17 November 2025, membuat sebuah putusan penting yang saya kira ini juga sangat penting untuk kita cermati. Dalam putusan sela yang mengadili gugatan Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman terhadap Tempo senilai 200 miliar, Majelis Hakim menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini. Amar putusannya dibacakan secara tegas, Majelis mengabulkan eksepsi tergugat. Majelis menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan satu ketukan palu dari hakim itu, gugatan senilai 200 miliar rupiah yang selama berbulan-bulan membayangi Tempo langsung gugur dan tidak bisa dilanjutkan. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa gugatan sebesar itu tiba-tiba tidak dapat diperiksa, tidak dilanjutkan? Apakah sengketa pers memang wajib diselesaikan melalui Dewan Pers sebelum melangkah ke pengadilan? Dan apakah putusan hari ini bisa menandai babak baru dalam perlindungan kebebasan pers atau justru membuka babak baru konflik antara pejabat publik dan media? Padahal tadi pagi kita membicarakan bagaimana Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa minta agar pers itu mengkritik pemerintah lebih keras supaya pertumbuhan ekonomi juga bisa dipacu gitu ya. Karena kalau medianya mingkem terus, susah ekonomi kita tumbuh. Nah, baru aja kita bicarakan itu, tapi kan realitasnya ada fakta lain seorang menteri, seorang pejabat tinggi setingkat juga dengan Purbaya itu membawa kasus kritikan media itu ke ranah pengadilan. Untuk menjawab semua itu kita harus mundur kembali ya ke titik awal kasus ini. Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Karena ini ironisnya justru semuanya berawal dari sebuah poster kecil di media sosial. Sengketa panjang ini tidak lahir dari laporan investigasi. Itu yang ironis ya. Bukan dari temuan korupsi, bukan pula dari skandal besar. Semuanya dimulai dari sebuah poster kecil milik Tempo yang dipublikasikan pada tanggal 16 Mei 2025 menyertai artikel berjudul Risiko Bulog setelah cetak rekor cadangan beras sepanjang sejarah. Poster itu menampilkan karung beras dengan judul provokatif, Poles-poles beras busuk. Bagi publik umum ini mungkin hanya poster biasa, tapi bagi sebagian pejabat Kementerian Pertanian, terutama Menteri Pertanian, kata busuk dalam tanda petik itu memicu keberatan serius. Pada tanggal 19 Mei 2025, 3 hari setelah publikasi, Wahyu Indarto, pejabat Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, mengadukan poster itu ke Dewan Pers. Udah sampai di sini benar ya kalau sampai ke Dewan Pers. Dalam mediasi pada 4 Juni 2025, Tempo menjelaskan bahwa kata busuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti, yakni rusak dan berbau tidak sedap. Dan penggunaan kata itu memang merujuk pada kualitas gabah yang memang dikeluhkan para narasumber. Tempo itu menunjukkan kutipan pernyataan dari petani, pejabat Bulog, hingga sumber internal yang menyebut adanya gabah rusak bukan bermaksud menyerang pribadi Menteri Pertanian. Penjelasan itu tidak diterima. Mediasi gagal dan Dewan Pers itu menerbitkan pernyataan penilaian dan rekomendasi atau disingkat PPR pada 17 Juni 2025 yang diterima Tempo sehari setelahnya. Rekomendasi itu mewajibkan Tempo mengganti judul poster, memoderasi komentar netizen, memuat catatan serta permintaan maaf, dan melaporkan pelaksanaannya dalam waktu 2 kali 24 jam. Dan versi Tempo, ini kita mesti menggunakan, ini saya jujur banyak menggunakan sumber dari Tempo ini, dan selain tadi keputusan pengadilan ya. Jadi versi Tempo semua itu dilakukan pada 19 Juni 2025, cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Kalau benar seperti yang dikatakan Tempo, secara hukum ketika media telah menjalankan PPR, maka sengketa dianggap selesai di tingkat pertama mekanisme Undang-Undang Pers. Kalau masih ada pihak yang tidak puas, mekanismenya jelas. Keberatan dibawa kembali ke Dewan Pers, bukan ke pengadilan umum. Tetapi mekanisme itu tidak ditempuh, justru pada 2 Juli 2025, Tempo menerima informasi bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggugat Tempo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nilai gugatannya gede nih ya untuk media yang lagi susah iklan sekarang ini. Sampai 200 miliar. Dan di sini penting digarisbawahi yang menjadi penggugat secara resmi adalah Amran Sulaiman dalam kapasitas sebagai Menteri Pertanian, bukan Kementerian Pertanian sebagai institusi. Ini sekali lagi sumber utamanya ini adalah media dari berita-berita yang diberikan oleh Tempo ya. Tempo menolak gugatan ini dengan menyampaikan eksepsi bahwa PN Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan pengadilan sengketa produk jurnalistik.
Dan Tempo menegaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, sengketa pemberitaan harus ditangani Dewan Pers terlebih dahulu. Apa sih soal yang diatur dalam Dewan Pers, yakni antara lain hak jawab. Ini penting ya, jangan langsung menggugat. Biasanya kalau begitu dan Dewan Pers akan biasanya merekomendasikan semacam itu. Kemudian hak koreksi, dan ada mediasi dan PPR adalah rangkaian yang wajib dilalui. Tempo juga menyatakan bahwa Amran belum menempuh mekanisme tersebut secara tuntas. Tapi bagaimana kalau versi dari kubu Menteri Pertanian Amran Sulaiman? Ya, tentu mereka menyampaikan fakta yang berbeda. Kuasa hukumnya Chandra Mulyawan menyampaikan pernyataan publik, gugatan ini bukan untuk membungkam pers, karena memang kemudian muncul narasi-narasi bahwa ini merupakan upaya untuk membungkam pers, bahkan menyebutkan ada yang ini upaya untuk membangkrutkan Tempo. Makanya judulnya saya menggunakan membangkrutkan, yaitu bukan dari kata-kata saya, tapi dari narasi-narasi dari pembelaan yang banyak disampaikan juga oleh teman-teman organisasi wartawan. Dan dia juga Chandra Mulyawan ini menambahkan nilai 200 miliar itu untuk petani dan dengan penjelasan bahwa bila menang dana itu akan masuk kas negara dan dipakai untuk program pertanian. Chandra juga menuding bahwa Tempo tidak menafsirkan PPR, yaitu pernyataan rekomendasi tadi, secara sepihak, dan semua pernyataan ini diberikan sebelum putusan pengadilan dan konteksnya adalah pembelaan kubu penggugat, bukan respon atas putusan. Sementara dari pihak Tempo, pemimpin redaksinya Setri Yarsra memberikan bantahan keras dengan mengatakan faktanya tidak ada pernyataan dari Dewan Pers apakah Tempo sudah atau belum melaksanakan 4 poin rekomendasi. Nah, di tengah-tengah sengketa itu kemudian Tempo itu menurunkan laporan berita yang cukup menarik juga itu, karena Tempo mengaku mereka menemukan sebuah dinamika yang berlangsung di luar ruang sidang. Pada tanggal 25 Oktober 2025 di sebuah kabupaten di Indonesia Timur, para penyuluh pertanian menerima sebuah instruksi di grup WhatsApp internal. Instruksi itu meminta mereka memberikan komentar positif tentang kinerja pertanian di tayangan siniar Tempo. Ini tayangan siniarnya atau podcastnya Tukang Kumpas Perkara yang sedang membahas gugatan Amran terhadap Tempo. Bukan hanya itu, mereka juga diminta memberi dislike dan kemudian melaporkan tayangan tersebut sebagai misinformasi. Ini gawat loh kalau disampaikan itu misinformasi di report rame-rame, itu biasanya bisa di take down kontennya. Ini ranahnya bukan Kementerian Komdigi, tapi ini ranahnya YouTube. Seorang penyuluh, kita sebut saja Hasan, begitu laporan Tempo ya, mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya memahami apa persoalan Tempo dan menterinya. Ya kalau seorang penyuluh pertanian, apalagi non jauh di Indonesia Timur, dia pasti nggak mengikuti berita-berita begini. Jadi bukan concern mereka ya. Dia hanya menonton tayangan itu sekitar 1 menit lalu memberikan komentar sesuai instruksi. Dia mengatakan pertanian semakin di depan mensejahterakan rakyat. ini kayak biasanya bot-bot gitu kalau melakukan, ya robot-robot kalau melakukannya begitu ya. Kalau mereka menyerang sesuatu itu dengan template yang sama. Nah, ini salahnya di situ ya. Harusnya diedukasi mereka, silahkan menggunakan bahasa saya sendiri, tapi intinya seperti ini kira-kira. Kok saya jadi ngajarin yang bot ya. Karena kalimat tadi itu, pertanian semakin di depan mensejahterakan rakyat, itu kalimat yang sangat umum, nyaris sloganis, dan jelas bukan komentar substantif terhadap perkara hukum yang sedang berlangsung. Nah, ini salahnya di situ. Nah, Tempo kemudian mencatat bahwa hingga 27 Oktober 2025 terdapat 5.256 akun yang membanjiri kolom komentar konten itu. Fenomena ini tentu tidak terkait langsung dengan proses persidangan, tapi memperlihatkan bagaimana sengketa antara pejabat publik dan media bisa merembet ke level birokrasi rendah, menjadi semacam mobilisasi opini internal. Ini menunjukkan ketidakseimbangan posisi. Di satu sisi sebuah media sedang berada di bawah ancaman gugatan ratusan miliar, di sisi lain aparatur negara bergerak kompak untuk menyerbu ruang digital dengan komentar-komentar yang diarahkan. Tapi sesungguhnya ini kalau menurut saya nggak akan terlalu berpengaruh ya, karena itu tidak yang paling penting itu kan membuat engagement ya, kemudian menjadi viral dan sebagainya. Makanya saya sering bingung kalau ada seorang sahabat ngirim video ke saya misalnya, kemudian dia minta viralkan. Viral itu sudah sifat dari konten itu sendiri ya. Tanpa diviralkan, kalau konten itu memang layak viral, dia akan viral sendiri. Jadi sejak awal dia memang konten itu sudah bakal viral.
Tapi kalau di konten biasa diviralkan nggak bisa ya. Mungkin lebih banyak disebar, tapi tidak menciptakan engagement gitu ya. Tidak menciptakan percakapan. Nah, sama seperti ini ya saya kira. Ini harus saja sekedar komunikasi, strategi komunikasinya saja ya. Tapi bagi Tempo tentu saja melihat ini satu yang bermasalah. Kenapa kok birokrasi dikerahkan gitu untuk berhadapan dengan sengketa pers. Dalam konteks kebebasan pers, gejala seperti ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan sumber daya birokrasi dapat dipakai untuk mempengaruhi opini publik. Bahkan ketika sengketa sebenarnya harusnya berlangsung dalam ruang hukum yang formal, netral, dan berjalan sesuai mekanisme undang-undang pers. Setelah gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengadilan memfasilitasi mediasi antara Tempo dan pihak Amran. Mediasi itu berlangsung cukup panjang dari 7 Agustus hingga 4 September 2025, namun mediasi dinyatakan gagal. Tempo mengatakan dalam 5 kali pertemuan Menteri Pertanian tidak pernah hadir. Ketidakhadiran itu membuat proses mediasi tidak dapat menghasilkan titik temu sehingga perkara harus naik ke tahap pemeriksaan sidang. Nah, pada sidang tanggal 3 November 2025, pengadilan mendengarkan keterangan ahli. Di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, suasananya itu lebih panas ya. Ratusan jurnalis dan aktivis pers yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen, LBH Pers, dan berbagai komunitas media berkumpul sambil membawa poster. Mereka menyebut gugatan Amran sebagai bredel gaya baru karena ancaman ganti rugi 200 miliar dapat membungkam media apapun, bukan hanya Tempo. Jadi dibangkrutkan. Tekanan finansial pada media disebut sebagai bentuk pembungkaman yang lebih halus, lebih modern, dan jauh lebih mematikan dibandingkan zaman Orde Baru. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pertanian, Arief Cahyono, bahkan mengeluarkan hak jawab kepada banyak media yang memberitakan demonstrasi itu. Dalam hak jawabnya, Arief menyatakan bahwa Tempo menafsirkan PPR Dewan Pers secara sepihak dan menyusun narasi seolah-olah mereka telah mematuhi rekomendasi. Karena PPR itu adalah pernyataan soalan ya, penilaian dan pernyataan berupa rekomendasi kemudian ya. Namun dari sisi Tempo, pemimpin redaksi Setri Yasa responsif menegaskan bahwa tidak ada satupun pernyataan resmi dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa Tempo belum menjalankan PPR. Pernyataan Setri ini diberikan pada saat polemik berlangsung jauh sebelum putusan pengadilan keluar. Hingga konteks waktunya jelas, ini bagian dari klarifikasi sebelum sengketa memasuki titik final. Di titik ini, sengketa antara Tempo dengan Amran tidak lagi sekedar sengketa produk jurnalistik. Dia telah berkembang menjadi perdebatan nasional tentang relasi antara kekuasaan negara, media, dan ruang kebebasan sipil. Dan akhirnya hari ini, hari Senin tanggal 17 November 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan sela. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan Menteri Pertanian terhadap Tempo. Kalimatnya tegas, majelis mengabulkan eksepsi tergugat. Lalu dilanjutkan dengan pernyataan, majelis menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan demikian gugatan tidak bisa masuk ke pokok perkara. Sengketa berhenti sampai di sini kecuali penggugat memilih untuk menempuh upaya hukum banding. Banyak yang tanya apakah boleh ya banding dalam putusan ini? Saya baca-baca aturannya ya, ini tata caranya, cara berperkaranya. Kalau karena ini udah final ya putusannya, karena tidak bisa melanjutkan itu kan berarti final, itu bisa katanya diajukan banding. Walaupun ini sifatnya gugatan ya. Kalau gugatan gugatan 200 miliar itu berarti perdata dong ya, bukan pidana. Putusan ini penting bukan hanya bagi Tempo, tetapi juga bagi ekosistem pers. Pengadilan dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah sengketa pers, bukan sengketa perdata biasa. Jadi kalau dalam hukum ini bisa jadi jurisprudensi setiap kali ada kasus semacam ini ya. Karena itu mekanisme yang harus digunakan adalah mekanisme undang-undang pers melalui Dewan Pers, bukan gugatan perdata ke pengadilan. Dalam putusan itu, penggugat dalam hal ini Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian juga dibebankan biaya perkara sebesar 240.000. Ini kan hanya simbol saja lah ya, duitnya sih kecil, tapi dampak dari putusan itu saya kira yang lebih besar. Sebuah jumlah yang kecil tapi mengandung pesan besar bahwa pengadilan menolak memproses gugatan senilai 200 miliar tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang tentu banyak yang ini pro kontra. Tentu pendukung Pak Amran akan menganggap bahwa ini nggak fair putusan ini. Pendukung Tempo dan media tentu akan menganggap ini ya fair, harus seperti itu, harus dikembalikan ke Dewan Pers. Nah, sekarang ini mari kita bahas sedikit ini soal ini ya. Mengapa pengadilan menolak gugatan ini? Apa dasar hukumnya? Dalam pers itu sengketa produk jurnalistik itu dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
itu memang memberikan kebebasan kepada media, tetapi kebebasan itu diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang disebut sebagai safe regulatory mechanism. Artinya, pers mengatur dirinya sendiri melalui Dewan Pers. Ketika terjadi sengketa pemberitaan, entah itu keliru, menyesatkan, atau dinilai merugikan seseorang, maka jalur pertama yang wajib ditempuh adalah satu, ini saya penting ini saya sampaikan ya, hak jawab. Yang kedua, hak koreksi. Kemudian dilakukan mediasi atau kemudian PPR ini ya memberikan rekomendasi setelah dilakukan penilaian oleh Dewan Pers ya. Pengadilan itu baru dapat masuk bila sengketa bukan produk jurnalistik atau bila proses di Dewan Pers sudah dinyatakan selesai dan masih ada pelanggaran baru. Dalam kasus Tempo dan Amran, objek sengketa adalah artikel dan poster yang jelas merupakan produk jurnalistik. Karena itu pengadilan ya tepat kalau menyatakan mereka tidak berwenang. Jangan kemudian dianggap, oh sama media kemudian saya membela. Enggak, itu ada undang-undangnya. Karena profesi jurnalistik itu dilindungi oleh undang-undang. Putusan ini secara tidak langsung memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers di Indonesia. Jika setiap pejabat bisa menggugat media dengan nilai fantastis tanpa melalui Dewan Pers, maka semua media yang kecil maupun yang besar itu akan bekerja dalam ketakutan, gitu ya. Bukan hanya pejabat sebenarnya, kalau banyak orang yang sekarang juga senangannya menggugat media dan kemudian diproses oleh polisi dan kemudian dilanjutkan di pengadilan, itu betul-betul akan menjadi ancaman kebebasan pers dan itu yang kemudian menjadi penyebab seperti dikatakan Purbaya juga bahwa ya Indonesia ini ekonominya nggak akan tumbuh kalau persnya dikerdilkan. Pertanyaan berikutnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini memang mengakhiri gugatan di tingkat pertama, tetapi tidak menutup kemungkinan langkah lanjutan. Menteri Amran dapat mengajukan banding, seperti saya sebut tadi, karena putusannya sudah final, ini tidak dilanjutkan, berarti dia bisa mengajukan banding. Dia juga bisa kembali ke Dewan Pers dan melanjutkan mekanisme keberatan yang pernah diajukan Wahyu Indarto, atau dia, Pak Amran maksudnya memilih mengakhiri sengketa ini. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana Dewan Pers akan menyikapi langkah-langkah ini. Apakah Dewan Pers akan mempertegas posisi mereka mengenai pelaksanaan penilaian terhadap rekomendasi Tempo atau membiarkan polemik ini berakhir dengan sendirinya. Pertanyaan lebih besar lagi, apakah putusan hari ini akan menjadi presiden yang kuat untuk melindungi media dari gugatan bernilai besar seperti yang saya sebut tadi sebagai jurisprudensi. Dan apakah pejabat akan menyadari bahwa sengketa dengan media apapun bentuknya tidak dapat dipaksakan ke pengadilan tanpa melalui Dewan Pers. Hari ini Tempo batal dibangkrutkan. Sementara ya, tapi yang jauh lebih penting, putusan pengadilan menunjukkan bahwa mekanisme hukum pers masih bekerja di Indonesia. Itu kabar baiknya. Bahwa ketika ada upaya menggiring sengketa pers ke ruang yang salah, sistem hukum yang mampu mengembalikan ke rel yang benar. Dan seperti biasa, sebuah putusan menyelesaikan satu bab, tapi itu akan membuka bab lain. Kita belum tahu apakah ini akhir atau justru awal babak berikutnya dari sengketa ini. Tapi sampai hari ini satu hal yang jelas, kebebasan pers mendapat napas panjang lagi, setidaknya ini untuk sementara. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.